warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali berkumpul dalam via Zoom ini untuk sama-sama belajar kitab karangan Andre Gurta Ki Haji Abdurrahman Ambok Dalle yang insyaallah pada kali ini dijelaskan oleh Alena Dr. Al-Hajj Umar Mansur Rahimi. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasanya, sebelum Ad-Doktor memulai pengajian, ada salah seorang santri yang membacakan pengajian sebelumnya. Kepada santri yang telah diberikan amanah, kami silahkan dengan hormat. Kami bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mustalis fi ahkamil bayan. La yanbaghi li sahibi syariah ta'khiruhul bayana faqad al-hajati fi yaqtadi ta'khiruhul iqrara ala aqadi yunqidu dirara aw amali li ghairi wajhi qad fakid syai'in minal hukmin fi syar'il asad ta'khiruhu an zamanil khitab fihi khilafun min zawil albab wa aksarul muhakkikina qad ra'au jawazahul wal akharuna qad abau wa mazhabul muhakkikina mu'tamad bihujjatin naqliyatin haitsu tadad wa dzaka tafdilun nabil afdal kaifiyatas salata ba'da ma nazal. Artinya tentang hukum bayan, dua hukum terhadap bayan tidak pantas pada pemilik syariat Allah dan Muhammad memindah penjelasan ketika dibutuhkan, karena ketika menunda penjelasan tersebut itu menunjukkan pengakuan terhadap akidah yang buruk atau mengakui sesuatu amalan tanpa kebenaran, maka kehilangan sesuatu dari hukum syariat yang kuat. Nahwu Allah memerintahkan kita berhaji dan tidak dijelaskan, maka cukup satu kali saja. Maka ia kaidah yang pertama, yaitu jangan menunda penjelasan agar tidak keliru dalam beramal. Mengakhirkan penjelasan dari waktu penyampaian, boleh menunda penjelasan sampai tidak waktunya saat dibutuhkan. Nahwu pembina pondok mengutus santri ke Jakarta untuk pekan depan, dan jika sudah pekan depan maka baru dijelaskan. Ada perselisihan ulama apakah boleh mengakhirkan penjelasan ketika penyampaian, maka kebanyakan ulama membolehkan dan ulama yang lain tidak boleh. Harus ketika penyampaian maka harus dijelaskan. Dan kita memakai pendapat satu dan dikuatkan dengan hadis dan sunnah dan penjelasan afdal dari Nabi
sejarah sholat ketika sudah turun dari langit. Pengertian ketika Nabi naik ke langit untuk menerima perintah sholat oleh Allah dan tidak dapat penjelasan ketika sudah turun dari langit dan dijelaskan oleh malaikat Jibril, maka boleh ditunda penjelasan dan tidak dijelaskan ketika sudah butuh. Al-mas'alatu tsaminah fil mataradi fil mashtari tarafi wa fi matalib al-matalib al-awwal fi ta'arfi kulli minhuma ta'addadul lafzi li ma'na wahid muradifun kana mirin wal asad wa aksuhu mustarikun kal jauni fihi sawadu wal bayadu qada'un. Dua kata makna sama dan mustarab, satu kata banyak makna. Contoh, Al-Quran bisa haid, bisa suci. Dan contoh mustarab, bahasa Arabnya singa atau ain, bisa emas, mata-mata. Al-mutalabul awal fi ta'rifi kulli minhuma. وعكسه مشترك. Wazahirul lafzul mufidu ma sumi' makna siwal makna alladhi lahu wadi' kal asadismu wahidis siba'i wa qad yuri lirrujuli suja'i wa hamluhu ala khilafil asli muawwalul haitsu dalilul anjali lafzun yaddi ila ilahi qad nusib wa sarfuhu anil haqiqi yajib. Belum dibahas itu. Sudah. Sudah. Oke, Halas. Terima kasih kepada Ananda Fahim. Kemudian untuk lebih efisiensinya, kami persilakan kepada Ad-Doktor untuk melanjutkan pengajian sebelumnya. Kepada Doktor, falyatafaddal masykura. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, lanjutan pembahasan kitab Mursyidut Thullab karya Andre Gurupta Abdurrahman Nambodalle rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan sebelumnya kita sudah masuk tentang al-mutaradif wal mushtarak. Mutaradif wal mushtarak. Mutaradif artinya beberapa lafaz, beberapa kata tapi maknanya satu. Seperti dicontohkan Andre Gurupta, namir dengan asad. Namir dengan asad itu artinya singa. Ngadamfar singa, Hafs singa. Jadi banyak kata tapi sebenarnya artinya kembali kepada satu makna. Kemudian mustarak itu satu kata
tapi memiliki makna yang banyak. Satu kata memiliki makna yang banyak. Lawannya mutaradif. Mustarak lawannya mutaradif. Mutaradif banyak kata satu makna. Mustarak satu kata banyak makna. Seperti al-jaun. Al-jaun itu bisa bermakna hitam, bisa bermakna putih. Sama seperti kuru, bisa bermakna suci, bisa bermakna haid. Sama seperti as'as. As'as bisa datang, bisa pergi. Dan sebagainya. Sudah dibahas sebelumnya juga tentang al-mujmal. Tentang al-mujmal. Kemudian hukumnya mutaradif. Mutaradif itu secara umum boleh mengganti satu kata dengan kata yang lain. Boleh mengganti satu kata dengan kata yang lain apabila artinya sama. Jadi kalau saya mengatakan ra'aitu asadan, saya melihat singa. Boleh saya ganti mengatakan ra'aitu namiran. Saya melihat singa juga. Artinya sama. Artinya sama. Itu yang pendapat yang kuat. Boleh. Begitu pula dalam hadis. Dalam meriwayatkan hadis, boleh seseorang meriwayatkan hadis dengan maknanya, artinya lafaznya berbeda tapi maknanya sama, kecuali hadis-hadis yang berkaitan dengan doa, berkaitan dengan zikir, berkaitan dengan azan. Lafaz azan tidak boleh diganti. Kemudian sekarang kita masuk ke adapun Al-Quran tidak boleh. Al-Quran tidak boleh dibaca dengan makna. Tidak boleh kita membaca Al-Quran dengan maknanya. Seperti kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak bisa mengatakan Alhamdulillahi Khaliqul Alamin. Sekalipun Rabb itu bermakna Khaliq. Rabb bermakna pencipta, Khaliq juga bermakna pencipta. Tidak boleh diganti lafaz Al-Quran dengan lafaz yang lain sekalipun maknanya sama. Tapi kalau hadis itu dibolehkan selama maknanya sama dan bukan berkaitan dengan lafaz-lafaz zikir dan doa dalam sholat atau dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian sekarang kita masuk pembahasan al-matlabus tsalits fi hukm mushtarak. Sebelumnya hukum mutaradif. Mutaradif boleh kita satu kata diganti dengan kata yang lain selama maknanya sama. Tapi kalau mushtarak bagaimana? Kata Andre Guru di sini, wa fi umumil ishtiraki qad jara. Wa fi umumil ishtiraki qad jara. Khilafun bainal ulama washtahara. Wa ba'duhum qad mana'uhu mutlaqa. Wa qala qawmun bisyuruti 'ulliqa. In wujidat qarinatun dallat ala iradatil jami'i min mustamila fi ma'nayaihi aw ma'anihi ma'a hadza ladal jumhuri wajhun quti'a. Wajhun quti'a. Kata Andre Guruta, hukumnya mustarak. Wa fi umumil ishtiraki qad jara. Tentang keumuman lafaz mustarak. Ya, keumuman lafaz mustarak. Pendapat ulama terjadi perselisihan yang masyhur. Qad jara khilafun, telah terjadi perselisihan bainal ulama, di antara ulama, washtahara, dan ini perselisihan masyhur, terkenal tentang keumuman ishtirak. Apa artinya keumuman ishtirak? Ada satu kata, maknanya banyak. Apakah boleh semua makna yang dikandung oleh lafaz tersebut kita pahami, kita artikan, kita pahami makna kata tersebut dengan seluruh makna yang dia kandung, atau tidak boleh, hanya salah satunya saja?
salah satu dari makna lafaz tersebut yang boleh dipahami, boleh dipakai, atau boleh dipakai semuanya. Ini yang terjadi perselisihan ulama. Apakah lafaz mustarak boleh dipahami dengan seluruh maknanya, atau hanya boleh diambil salah satu dari maknanya? Pendapat yang pertama, wa ba'duhum qad mana'uhu mutlaqa. Sebagian ulama melarang secara mutlak. Tidak boleh memahami satu lafaz mustarak dengan seluruh maknanya. Satu lafaz yang memiliki banyak makna tidak boleh dipahami dengan seluruh maknanya. Tidak boleh diambil, dipilih seluruh maknanya. Secara mutlak, bagaimanapun keadaannya. Hanya boleh diambil salah satunya saja. Tak boleh seluruhnya dipahami. Nanti ada contohnya. Wa qala qaumun bisyuruti ulqa. Sedangkan sebagian ulama yang lain, satu kaum dari kalangan ulama, satu kelompok dari kalangan ulama, bisyuruti ulqa, mengatakan boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Boleh mengamalkan seluruh makna yang ada yang dikandung oleh satu lafaz, tapi dengan syarat, diikat. Bisyuruti ulqa artinya diikat dengan beberapa syarat, diikat dengan syarat. Boleh diamalkan seluruhnya dengan syarat. Pendapat pertama katakan tidak boleh sama sekali. Pendapat kedua mengatakan boleh dengan syarat. Apa syaratnya? In wujidat qarinatun dallat ala iradatil jami'i minhu istamila. Kalau ada qarina, ada dalil, ada petunjuk. Qarina, dalil, petunjuk. Kalau ada petunjuk yang menunjukkan, dallat, menunjukkan, ala iradatil jami', yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan kalimat tersebut adalah seluruh maknanya. Bahwa lafaz tersebut dimaksudkan seluruh maknanya. Makna yang dikandung. Karena satu lafaz banyak maknanya. Maka boleh mengamalkan seluruh makna yang dikandung oleh lafaz tersebut apabila ada qarina, ada dalil menunjukkan hal itu, min hustu'mila, yang bisa diamalkan. Seperti contoh sebelumnya, wallaili idza as'as. Wallaili idza as'as, as'as bisa datang, bisa pergi. Malam, Allah bersumpah dengan malam ketika datang. Begitu pula Allah bersumpah dengan malam ketika pergi. Ini ada petunjuk dalil bahwasanya boleh saja. Yang dimaksud dengan as'as di sini bisa bermakna datang, bisa bermakna pergi. Kenapa? Karena Allah bersumpah dengan seluruh waktu. Tidak ada yang menghalangi Allah untuk bersumpah. Apalagi ketika datang malam, itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal-laili. Ketika malam pergi, Allah bersumpah dengan wal fajri. Jadi Allah bersumpah dengan malam yang pergi, itu waktu fajar. Dan malam yang datang, itu wal-lail. Jadi di sini ada petunjuk bahwasanya memahami kata as'as dalam firman Allah wal-laili idza as'as itu boleh dengan dua makna tersebut. Boleh memahaminya dengan makna berarti datang, as'as berarti datang, as'as bisa berarti malam itu pergi. Yani in wujidat qarinatun dallat ala iradatil jami'i minhu istu'mila fi ma'nayihi au ma'anihi ma'an. Ya, diamalkan dua maknanya atau seluruh maknanya secara bersamaan. Ma'an au ma'anihi, banyak maknanya secara bersamaan. Kalau dia punya dua makna, diamalkan dua makna tersebut. Kalau dia punya tiga makna, diamalkan tiga makna tersebut.
selama ada dalil, selama ada qarinan. Hadzal jumhuri wajhun quti'a. Ini menurut jumhur ulama adalah pendapat yang dipastikan. Inilah pendapat yang pasti benar. Adapun yang melarang secara mutlak itu tidak benar. Tidak ada dalilnya. Jadi boleh ketika ada dalil. Tapi kalau ada dalil bahwa tidak boleh dipahami keseluruhannya, maka tidak boleh. Seperti salah satu quru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang yang ditalak tunggu masa iddahnya 3 quru. Tidak bisa kita artikan haid juga, tidak bisa kita artikan suci juga, karena dua makna ini bertentangan, tidak bisa dipahami dua-duanya. Maka harus dipilih salah satunya. Dan memilih salah satunya harus ada dalilnya. Dalilnya itu ketika Nabi memerintahkan wanita yang istihadah untuk meninggalkan salat ketika masa quruknya. Kalau datang waktu qurukmu, tinggalkan salat. Apa artinya datang waktu quruk tinggalkan salat? Itu waktu haid. Berarti salah satu quruk artinya 3 kali haid. Bukan 3 kali suci. Tidak diartikan suci. Kenapa? Karena sunnah Nabi menjelaskan bahwa quruk itu berarti haid, bukan berarti suci. Ini hukumnya mustarak. Bisa diamalkan seluruhnya. Makna satu kata bisa dimaknakan seluruhnya kalau ada dalil. Tapi kalau tidak ada dalil, tidak boleh. Harus dipilih salah satunya, dan salah satunya juga harus ada dalilnya. Seperti contoh di sini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Apa artinya salawat? Salawat itu bisa bermakna rahmat dari Allah, bisa bermakna ampunan. Ya? Di sini boleh salawat diartikan dua makna tersebut. Salawat bisa bermakna rahmat, salawat bisa bermakna ampunan. Jadi Allah memberikan rahmat dan ampunan. Sedangkan malaikat mendoakan rahmat dan ampunan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita masuk pembahasan atau masalah yang ke-9. Al-mas'alatu tasi'ah. Al-mas'alatu at-tasi'ah. Fi al-zahir wal-mu'awwal wa fihima mabahis. Al-zahir wal-mu'awwal wa fihima mabahis. Tentang lafaz zahir. Ada lafaz dipahami secara zahirnya. Ada lafaz tidak boleh dipahami secara zahirnya, harus ditakwil. Namanya mu'awwal. Lafaz mu'awwal artinya dipahami bukan secara teksnya, bukan secara lafaznya, tapi diartikan secara majaz. Ditakwil, dialihkan dari makna zahir ke makna yang tidak zahir, namanya mu'awwal. Wa fihi mabahis, ada beberapa pembahasan di sini tentang dua masalah ini. Al-mabahsul awal fi ta'rifi kullin minhuma. Fi ta'rifi kullin minhuma. Definisi zahir dan definisi muawwal. Kata Andre Guru tadi sini, wadhahirul lafdzul mufidu ma sumi'. Ma'nan siwal ma'na alladhi lahu wudi'. Kal asadis muwahidis siba'i. وقد يرى للرجل الشجاع وحمله على خلاف الأصل مؤول حيث الدليل ينجلي لفظ يد
ilal ilahi qad nusib wa sarfuhu 'anil haqiqi yajib. Kata Andre Gurutta wa zahir. Zahir itu apa artinya zahir? Zahir itu al-lafz al-mufid, lafaz yang dipahami, ma sumi'a, maknan siwa makna alladhi lahu wudi'. Lafaz yang dipahami seperti yang didengar atau masumi' maknan siwal makna alladhi lahu wudi'. Lafaz yang dipahami tidak didengarkan atau tidak diketahui. Masumi artinya tidak didengar atau tidak diketahui. Ada makna lain selain makna yang ditetapkan untuknya. Jadi lafaz yang dipahami dari apa yang didengar. Artinya ketika kita mendengar kata itu, langsung kita pahami secara langsung makna tersebut. Kata seperti gelas. Ketika saya mengatakan gelas, pasti yang dipikirkan ini. Gelas. Tidak ada yang lain. Karena kata gelas ketika orang Indonesia menetapkan kalimat gelas, yang tergambar secara zahir adalah ini gelas. Ya, kalau saya mengatakan tisu, langsung pikirannya ini tisu. Itu makna zahir namanya. Makna zahir artinya makna yang langsung dipahami oleh akal kita. Nah, makna yang dipahami oleh akal kita. Jadi seperti kata kursi. Kursi berarti langsung ini terpikirkan. Karena kata kursi adalah sesuatu yang tempat duduk. Itu makna zahirnya. Jadi az-zahir, lafaz yang dipahami dari apa yang didengar. Yang tidak dipahami selain makna yang ditetapkan untuknya. Alladzi lahu wudi'. Kal asad, seperti kalimat asad. Ketika orang Arab menetapkan kata asadun. Apa yang dimaksud asad? Langsung ismun wahidus sibai. Ismu wahidus sibai. Nama salah satu hewan buas. Nama salah satu hewan buas, asad. Itu yang langsung terpikirkan kita. Kata asad ketika pertama kali dibentuk, disusun oleh orang Arab, yang dimaksud adalah hewan buas. Waqad yura lirrajuli syuja'i. Tapi kata asad ini dialihkan, terkadang dimaksudkan adalah seorang yang pemberani. Seorang yang pemberani. Kata asad yang dimaksud adalah pemberani, itu bukan makna zahirnya. Karena ketika dibentuk atau dibuat kata asad, itu bukan makna pemberani yang dimaksud, tapi makna hewan buas. Tapi dialihkan maknanya, dialihkan penggunaannya. Seperti mengatakan ra'aitul asada fil ma'raka. Saya melihat singa di medan perang. Tidak mungkin singa yang pergi perang. Tapi yang dimaksud adalah seorang yang pemberani. Atau kami katakan ra'aitul asada 'alal mimbar. Saya melihat singa di atas mimbar berkhutbah. Tidak mungkin yang berambut panjang gondrong yang ada gigi taringnya yang khutbah di masjid. Pasti yang dimaksud adalah khatib yang sangat gagah berani. Nah ini kata asad diartikan sebagai seorang pemberani. Nah, itu bukan makna zahirnya. Bukan itu awal kata ditetapkan. Cuma dialihkan, ditakwil namanya. Namanya muawwal. Jadi kata asad dipahami sebagai pemberani itu namanya muawwal. Kata asad yang dimaksud adalah hewan buas itu makna zahir.
Kata Rekurtas ini wa hamluhu ala khilafil asli muawwalun. Memahami kata asad berbeda dengan asalnya itu namanya muawwal. Haitsu dalilu yang jali, dengan syarat ada dalilnya yang sangat jelas. Tidak boleh ditakwil kecuali ada dalilnya. Tidak boleh ditakwil kecuali ada dalilnya. Tidak boleh kau mengatakan ketika seseorang di kebun binatang. Di kebun binatang dia mengatakan saya melihat singa. Saya melihat singa. Di kebun binatang dia bilang begitu. Kau mengatakan mana? Singa maksudnya di situ pemberani. Tidak bisa. Kalau di kebun binatang harus dimaknai secara zahir kecuali ada dalil. Ternyata ada seorang pemberani menolong orang yang hampir dimakan buaya seumpamanya, dia pergi tolong dia selamatkan anak yang hampir tenggelam. Mengatakan ra'aitul asad, saya melihat singa, artinya seorang yang pemberani. Harus ada dalilnya, tapi kalau tidak ada dalilnya, ketika dia mengatakan di kebun binatang, pasti singa betul. Tapi kalau mengatakan ra'aitul asad fil fasl, saya melihat singa di kelas. Tidak mungkin singa itu yang panjang rambutnya. Pasti singa yang dimaksud di sini adalah seorang pemberani. Atau saya melihat singa di atas mimbar berkhutbah. Ini tidak perlu. Pasti maksudnya di situ adalah seorang pemberani. Kenapa? Dalilnya ada namanya dalil siyak, dalil konotasinya atau keadaan ketika dia mengucapkan itu menunjukkan bahwa tidak mungkin yang dimaksud adalah hewan buas, tapi yang dimaksud adalah orang yang pemberani. Kata Rekursi lafzu yadin ilal ilahi qad nusib. Lafaz tangan kepada Allah itu ditetapkan bahwa Allah punya tangan. Yadullahi fauqa aidihim. Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Jadi lafaz tangan untuk Allah qad nusib, ditetapkan. Wasarfu anil haqiqi yajib, tapi harus dipalingkan dari makna hakikatnya. Artinya makna tangan seperti tangan manusia. Tidak boleh. Tidak boleh kita mengatakan Allah punya tangan seperti tangan manusia. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Wajib kita pahami tidak seperti zahirnya. Artinya tidak seperti zahir tangan yang kita lihat. Karena Allah tidak sama seperti makhluknya. Artinya Allah punya tangan tapi tangan yang tidak serupa dengan tangan makhluknya. Jadi kata Nabi, lafzu yadin ila ilahi qad nusib. Lafaz tangan kepada Allah ditetapkan. Karena dalam Al-Quran ada makna atau ada disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis bahwasanya Allah punya tangan. Tapi harus dipahami, tidak boleh dipahami, harus dialihkan pemahamannya dari pemahaman hakiki, artinya pemahaman yang kita lihat secara zahir, tangan secara zahir. Tangannya manusia, tidak boleh kita pahami tangannya Allah seperti tangannya manusia. Wajib dipahami seperti tangan yang tidak boleh dipahami seperti tangan makhluk, tapi seperti atau dipahami tangan yang sesuai dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tidak tahu bagaimana tangannya Allah. Yang jelas tidak boleh kita samakan dengan tangannya makhluk. Al-mabahts tsani, bahasa yang kedua, fi syurutit ta'wil. Syarat bolehnya mentakwil. Tidak boleh ditakwil tanpa ada syaratnya. Fi syurutit ta'wil. Syaratnya takwil. Kata Rekurta wa syaratu fi sihhati ta'wili. Ulama mensyaratkan benarnya takwil, sahihnya takwil, wifaqahu li ghalib istimali. Wifaqahu
lighalib isti'mali. Pertama, syarat pertama harus sesuai dengan penggunaan yang mayoritas atau sesuai dengan penggunaan yang biasa dipakai. Artinya ketika ditakwil harus ditakwil dengan penakwilan yang biasa dipakai. Seperti kata kursi terkadang diartikan jabatan. Itu biasa, sering. Anggota dewan berebutan kursi. Atau calon anggota DPR saling berebutan kursi. Tidak mungkin kursi yang diduduki maksud. Masing-masing ada tonji kursinya di rumahnya. Berarti masuk di situ kursi adalah jabatan. Dan menafsirkan kursi sebagai jabatan itu biasa. Artinya sering dipakai. Maka boleh. Boleh dipergunakan. Takwil tersebut boleh dipergunakan. Kenapa? Karena biasa dipakai. Au adati syar'i wad'il lughah. Wad'il lughah. Atau syarat yang kedua sesuai dengan adatnya syariat, kebiasaannya syariat. Apa artinya penakwilan seperti itu sering terjadi dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dibolehkan dalam syariat. Contohnya, fi'l madhi terkadang diartikan fi'il mudhari atau fi'il amr. Jadi fi'il madhi itu fi'il madhi hakikatnya zahirnya adalah sesuatu yang sudah lampau. Tapi terkadang fi'il madhi dipergunakan untuk sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi, tapi pakai fi'il madhi. Nah, seharusnya fi'il madhi itu untuk sesuatu yang sudah terjadi. Contoh, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Telah dilaksanakan salat atau baru mau dilaksanakan salat. Qad qamatis sholah, artinya salat sudah. Nah, kita baru azan ini, kita baru qamat, belum salat. Tapi mengatakan qad qamatis sholat. Di sini qamat fi'il madhi tapi bermakna fi'il mudhari. Sayuqim shalah. Artinya akan sudah dekat. Saking dekatnya pelaksanaan salat sampai dipergunakan fi'il madhi. Sama seperti ketika kita mengatakan rahimahullah. Rahimahullah artinya semoga. Artinya doa. Fi'il madhi tapi bermakna doa. Perintah. Talab. Khabar bermakna talab. Rahimahullah. Hafizahullah. Allahumma hafazhu. Semoga Allah merahmati. Semoga Allah menjaganya. Jadi ini secara kebiasaannya syariat sah-sah saja. Fi'il madhi itu terkadang dipergunakan untuk sesuatu yang belum terjadi. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Idza qumtum ila sholat. Qumtum fi'il madhi. Artinya kalau kalian sudah selesai sholat, maka cucilah wajah kalian. Apakah orang berwudu setelah sholat? Ayat ini zahirnya berwudu itu setelah sholat. Idza qumtum. Ya, kalau kalian sudah selesai sholat, maka berwudu. Itu zahirnya, tapi zahirnya di sini tidak boleh dipahami zahirnya. Tidak ada orang sholat berwudu nanti setelah sholat. Berwudu itu sebelum sholat. Makanya diartikan atau ditakwil. Idza qumtum idza aradtum an tuqimus shalah. Kalau kamu ingin mendirikan sholat. Nah, di sini Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memakai fi'il madhi tapi maksudnya adalah fi'il mudhari'. Artinya
akan terjadi, bukan setelah terjadi. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Kalau kamu sudah baca Quran, maka minta perlindungan dari syaitan. Adakah orang baca auzubillahi minasyaitonirrajim setelah membaca Al-Quran? Ta'awudz itu sebelum membaca Al-Quran. Tapi Allah berfirman, "Idza qara'tul Qur'an fasta'id billah." Kalau kamu sudah, tidak, di sini fi'il madhi tapi bermakna mudhari. Artinya kalau kamu ingin membaca Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang dilaknat. Jadi di sini syarat kedua ta'wil itu harus sesuai dengan penggunaan syariat. Mawad'il lughah atau sesuai dengan penggunaan atau peletakan bahasa. Harus sesuai dengan bahasa. Nah, boleh kalau kita mengatakan kursi itu ditakwil menjadi pesawat. Tidak ada hubungannya kursi dengan pesawat. Tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Seperti yang dinisbatkan kepada kelompok Syiah mengatakan ketika idbahu al-baqarah, perintah menyembelih sapi yang dimaksud adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari mana, apa hubungannya Aisyah dengan sapi? Secara bahasa tidak bisa sapi ditakwil menjadi Aisyah. Sehingga tidak boleh mentakwil-takwil dengan pemahaman atau dengan makna yang tidak ada pembenarannya dari segi bahasa. Bahasa Arab tentunya, kalau Al-Quran, hadis, bahasa Arab. Ini tidak boleh ditafsirkan dengan makna yang tidak ada hubungannya dengan bahasa Arab. Awjidat hunakal qarinatul lati, atau ada qarina, dalil, allati dallat ala anna al-lafdha lam yurad. Ada dalil, qarina, yang menunjukkan bahwa lafaz yang dimaksud bukan seperti itu. Bahwa lafaz yang disebutkan bukan dimaksudkan bihi siwa ma yuhmalan fayu'tamad. Tidak dimaksudkan kecuali apa yang dipahami, fal yu'tamad, maka pegangilah ini. Nah, jadi ini syarat yang pertama, takwilnya harus sesuai dengan makna yang biasa dipakai. Menakwil dengan kebiasaan. Artinya makna itu biasanya dipakai dalam memahami kata tersebut. Kemudian yang kedua, harus sesuai dengan kebiasaan syariat. Kalau syariat tidak biasa mempergunakan takwilan tersebut, tidak boleh. Nah, itu juga harus sesuai dengan bahasa. Kemudian harus ada dalil. Harus ada dalil yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut tidak dimaksudkan secara zahirnya. Itu syarat-syaratnya. Kemudian al-mabhath tsalits, al-mabhath ats-tsalits fi ahkam at-ta'wil, hukum-hukum ta'wil. Kata Andre Gruta rahimahullah, wa yadkhulu at-ta'wilu bi-ittifaqi 'ala al-furu'i qad bila shiqaqi, dukhuluhu 'ala al-usuli qad jara fihi al-khilafu bainahum washtahara, wa ba'duhum qad jawwazuhu mutlaqa thumma fariqun mana'uhu mutlaqa wa aktharuna qad ra'aw dukhulah walil ilahi faradu ta'wilah wa awwalu yakunu madhhabul khalaf wa thalithun yakunu madhhabus salaf.
Wal madhhabu tsani falil musyabbahah wa dzaka batilun bighairi syubahah. Wa nisbatul yadi minallahil ahad urida wasfun ilmuhullahu firad. Urida wasfun ilmuhullahu farad. Hadza kama sabaq madhhabus salaf. Waqad arada qudratullahil khalaf. Qad arada qudratullahi al-khalaf. Kata berikut tawaidul ta'wil bil ittifaq. Ta'wil itu masuk atau bisa dipergunakan secara kesepakatan ulama. Sepakat ulama bahwa ta'wil itu bisa dipergunakan, bisa dipakai alal furu' dalam perkara-perkara furu'. Qat sama sekali. Artinya semua masalah furu' boleh ditakwil selama memenuhi syarat. Seperti tadi itu. Berwudu sebelum sholat, bukan setelah sholat. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Quran, bukan setelah membaca Al-Quran. Ini takwil. Dipakai makna takwil. Sama seperti faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Faman kana minkum maridan, siapa di antara kalian sakit, aw ala safarin, aw sedang dalam keadaan musafir, fa'iddatun min ayamin ukhar, maka dia ganti di hari yang lain. Apakah orang yang berpuasa ketika sakit, dia sakit tapi tetap puasa? Dia bepergian jauh tapi tetap puasa. Apakah dia harus mengganti puasanya di hari yang lain? Karena ayat mengatakan siapa yang sakit atau bepergian jauh maka dia ganti di hari yang lain. Secara zahirnya seperti itu, tapi tidak demikian. Harus ditakwil. Artinya siapa yang sakit atau bepergian jauh, kemudian dia tidak berpuasa, maka dia ganti di hari yang lain. Adapun orang yang berpuasa ketika sakit, ya sakitnya tidak terlalu berat, akhirnya dia puasa. Atau dia bepergian jauh, tapi pergian jauhnya ringan, tidak terlalu memberatkan, akhirnya dia puasa, maka tidak perlu dia ganti di hari yang lain. Nah, ini masalah furu'. Boleh ada takwil selama ada dalil. Selama terpenuhi tadi itu 4 dalil. Terpenuhi tadi 4 syarat. Bila syiqaq, tanpa ada perselisihan. Tidak ada perselisihan, sepakat ulama bahwa boleh mempergunakan takwil dalam perkara furu', perkara hukum. Kemudian dukhuluhu 'alal usuli qad jara fihi khilafu bainahum washtahara. Adapun masuknya takwil dalam perkara usul, perkara akidah, qad jara, telah terjadi fihi khilaf, terjadi di dalamnya perselisihan bainahum, di antara para ulama, washtahara, dan perselisihan ini masyhur. Artinya perselisihan bukan perselisihan yang perselisihan yang tidak terkenal, tidak. Marak perselisihan sampai saat ini. Perselisihan. Apakah boleh mempergunakan takwil dalam perkara akidah atau tidak? Karena perkara akidah ini perkara gaib. Perkara yang tidak bisa dijangkau oleh akal logika. Beda dengan perkara hukum. Perkara hukum bisa main kias di situ, bisa main logika di situ. Tapi perkara usul, perkara akhirat, surga, neraka, tentang sifat-sifat Allah, ini perkara gaib. Makanya terjadi perselisihan ulama. Wa ba'duhum qad jawwazuhu mutlaqa. Ba'duhum jawwazuhu mutlaqa. Sebagian ulama, ini pendapat khalaf. Pendapat khalaf. Pendapat khalaf. Boleh secara mutlak. Boleh mentakwil dalam perkara akidah secara mutlak. Yang penting ada dalilnya. Secara mutlak. Boleh mentakwil secara mutlak. Wa ba'duhum qad jawwazuhu mutlak.
Sebagian ulama membolehkan secara mutlak. Boleh masuk takwil dalam perkara akidah. Thumma fariqun mana'uhu mutlaqa. Pendapat kedua sebaliknya. Satu kelompok melarang secara mutlak. Tidak boleh ditakwil. Harus dipahami secara zahirnya. Harus dipahami secara zahirnya. Ini pendapat musyabbah. Pendapat musyabbah. Mazhab yang kedua. Wal aktsaruna qad ra'au dukhulahu. Sebagian atau kebanyakan ulama membolehkan masuknya takwil dalam perkara akidah. Walil ilahi faradu ta'wilahu. Tapi kalau berkaitan dengan masalah ilah, masalah ketuhanan, masalah sifat-sifat Allah, maka wajib ditakwil. Wajib ditakwil artinya tidak boleh dipahami secara zahir seperti makhluk. Seperti apa yang kita lihat. Ya. Seperti apa yang kita lihat. Bahkan dalam perkara gaib juga. Tak bisa kita pahami secara zahir. Seperti seumpamanya ketika disebutkan dalam surga ada sungai. Jangan bayangkan sungai yang ada di surga itu seperti sungai-sungai yang kita lihat. Sungai-sungai yang ada di pinggir rumah atau di belakang rumah atau yang nah sama. Sungai di surga hakikatnya tidak sama dengan sungai yang ada di dunia. Ada rumah, ada susu, ada pisang, ada anggur, ada kurma. Tidak bisa disamakan. Pisang yang ada di dunia tidak sama dengan pisang yang ada di dalam surga nanti. Di akhirat ada namanya timbangan. Ada namanya jembatan. Ada namanya pintu surga. Jangan bayangkan jembatan itu titian sirat sama seperti jembatan yang ada di atas sungai. Sampai-sampai dalam hadis disebutkan lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Bagaimana caranya bisa lewat di atas jembatan lebih halus daripada rambut? Putus itu lebih tajam daripada pedang. Mati gitu Ini jangan dipahami secara zahir. Harus ditakwil di sini. Takwil artinya disesuaikan hakikatnya di akhirat. Artinya tidak ada yang tahu. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya, hakikatnya kecuali Allah. Atau yang pernah masuk surga seperti Nabi SAW pernah masuk surga. Wa awwalu kata al-Qur'an sini wa awwalu pendapat yang pertama yakunu madzhabul khalaf yang membolehkan secara mutlak. Boleh ditakwil secara mutlak. Wasalithun yakunu madzhabus salaf. Madzhabus salaf artinya dipahami secara secara hakikat yang sesuai dengan zatnya, sesuai dengan hakikatnya di akhir, bukan dengan hakikat yang ada di dunia, zahirnya di dunia, bukan. Ditakwil artinya sesuai dengan yang pantas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tangan, jangan pahami tangan seperti tangannya manusia, tapi tangan yang pantas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mazhab salaf. Wal mazhab tsani, pendapat yang kedua, falil musyabbah. Musyabbah macam tidak, tangannya Allah sama seperti tangan kita. Wajahnya Allah sama seperti wajah kita. Itu musyabbah namanya. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama seperti suatu apapun. Tidak ada yang makhluknya Allah saja di akhirat tidak sama dengan yang ada di bumi. Kata Ibn Abbas, laisa fil jannati ma fid dunya illa al-asma'. Tidak ada sesuatu yang ada di surga dan ada di dunia kecuali namanya saja.
Semua yang disebutkan dalam surga, nama-nama, buah-buahan, nama-nama, tanaman, hewan, tempat, rumah, itu namanya saja yang sama, tapi hakikatnya berbeda. Jadi kalau makhluk saja yang ada di akhirat tidak sama dengan yang ada di dunia, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin sama zatnya Allah dengan zatnya manusia. Tidak mungkin tangannya Allah sama dengan tangannya manusia. Tapi kalau musyabbah matan tidak sama. Sama seperti tangan kita, sama seperti mata kita, sama seperti kaki kita. Nah, ini namanya musyabbah, mazhab yang kedua. Wadzaka batilun bighairi syubah. Pendapat kedua ini, mazhab yang kedua ini, musyabbah ini batil tanpa ada syubhat. Tidak ada yang samar di situ. Bahwa yang menyamakan Allah dengan makhluk adalah pendapat yang sesat, pendapat yang batil. Kemudian kata Andre Gurutta, wa nisbatul yadi minallahil ahad. Menisbatkan tangan pada Allah al-ahad. Apakah Allah punya tangan atau tidak? Dalam Al-Quran jelas. Yadullahi fauqa aydih. وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولئنوا ما قالوا بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان. Dalam hadis disebutkan yadullahi mal'a, tangan Allah itu penuh dengan kenikmatan, dengan karunia. Wa nisbatul yadi minallahil ahad urida wasfun ilmuhullahum farad. Dimaksudkan tangan yang dimaksud dengan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah tangan yang sifatnya hanya Allah yang tahu. Tangan yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk tangannya, bagaimana modelnya, bagaimana dari mana tangannya, bagaimana. Hanya Allah yang tahu. Urida wasfun ilmuhullahum farad. Dimaksudkan tangan dengan sifat ilmunya hanya Allah yang mengetahui. Tidak ada yang tahu tangannya Allah. Tidak ada yang tahu wajahnya Allah. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Tidak ada yang tahu bagaimana matanya Allah. Bagaimana betisnya Allah. Bagaimana kakinya Allah. Tidak ada yang tahu. Tapi kita harus imani. Karena ada disebutkan dalam Al-Quran. Ada disebutkan dalam hadis. Tapi bagaimana hakikatnya? Nah ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nubuta, hadza kama sabak madhabus salaf. Ini sebagaimana terdahulu adalah mazhabnya salaf. Mazhabnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama-ulama terdahulu. Mazhabnya Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Bahwasanya penisbatan tangan dan begitu juga dengan sifat-sifat yang lain. Istiwa. Allah istawa 'alal 'arsy. Tidak ada yang tahu bagaimana istiwanya Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiwa artinya di atas. Istiwa bermakna di atas. Tangan, tidak ada yang tahu bagaimana tangannya Allah kecuali Allah sendiri. Karena Allah tidak menjelaskan bagaimana tangannya, bagaimana modelnya, bagaimana hakikatnya. Dan tidak ada yang pernah lihat. Nabi saja, Nabi SAW tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita imani dan meyakini bahwa hakikatnya tidak sama seperti zahir yang kita lihat, tangan yang kita lihat. Makanya ulama mengatakan kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalik. Semua yang terbenak di pikiran kita ketika mendengarkan sifatnya Allah tangan, semua yang terbenak di pikiran kita Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti yang kita pikirkan. Kita hanya tahu namanya tapi tidak tahu hakikatnya. Wa qad arada qudratullahil khalaf. Sedangkan al-khalaf ada qad arada menginginkan atau memaksudkan tangan itu adalah kudrah, kekuatan.
al-khalaf. Wa qad arada al-khalafu qudratallahi. Qad arada qudratallahi al-khalaf. Al-khalaf di sini fa'il. Al-khalaf ahli filsafat, orang-orang filsafat mengatakan tangannya Allah bermakna kekuatan Allah. Sedangkan salaf katakan tangannya Allah tidak ada yang tahu bagaimana sifat, bagaimana bentuk tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan tentang takwil. Jelas perkara hukum, dalam masalah hukum boleh mentakwil. Sepakat ulama boleh mentakwil dengan 4 syarat. Adapun dalam perkara akidah ada perselisihan ulama terkhusus yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Maka pendapat pertama khalaf mengatakan boleh ditakwil secara mutlak. Pendapat kedua tidak boleh, ini musyabbahah. Pendapat ketiga ini mazhab salaf mengatakan tidak boleh dipahami secara zahir, tapi hanya Allah yang tahu bagaimana maksud atau sifat dari bentuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan kita pada malam hari ini. Pertemuan berikutnya itu pembahasan tentang al-mantuq wal mafhum. Al-mantuq wal mafhum. Ini terakhir, ini yang sulit ini. Setelah ini insyaallah ringan sudah. Tentang nas, ijma', hadis, Al-Qur'an insyaallah agak lebih ringan. Jadi metodenya guru tadi yang awal yang mudah, kemudian berat, kemudian mudah lagi supaya tidak takut belajar usul fiqh. Karena kalau yang terakhir berat artinya kapok belajar usul fiqh karena berat semua. Tidak, terakhir akan agak lebih mudah pembahasannya. Ini pembahasan ke-10 ini yang terakhir ini yang paling berat. Apalagi ini al-mantuq wal mafhum ini. Ya, nasallallahu al-afiyah. Nah, tafadhal. Alhamdulillah, syukron katsiran. Terima kasih kepada dokter yang telah memberikan penjelasan terkait tadi terakhir dibahas tentang takwil dan syarat-syaratnya. Kemudian daripada itu, mungkin ada di antara penjelasan dokter yang disimak oleh santri dan ada yang ingin ditanyakan. Bagi yang ingin bertanya, silakan aktifkan mic-nya. Kami silakan. Mungkin tidak ada, Syekh. Barakallahu fiik. Insyaallah. Oleh karena itu, kami kembali memohon kepada dokter untuk memimpin doa. Tafadhal, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Allahumma ارزقنا علما نافعا. اللهم رب زدنا علما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kemudian mari kita pengajian bersama. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.